Selamat sore, jumpa lagi dalam pelajaran kita pada sore hari ini. Dan kalau kita sudah mengetahui bahwa topik kita adalah mempelajari Alkitab dan kemudian bagaimana dalam hal kita melaksanakan kehidupan kita sehari-hari berdasarkan Alkitab tersebut dan kita hidup karena firman dan oleh firman dan karenanya kita diberkati oleh firman itu. Seperti kita ketahui dalam kitab Ibrani 8 ayat 10. Ada suatu perjanjian dari Tuhan atau suatu covenant yang Tuhan sendiri mengatakan bahwa demikianlah perjanjian yang telah aku adakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan kita melihat dalam kehidupan sehari-hari dan kita tahu bahwa Allah telah menulis hukum-hukumnya di dalam hati kita. Jadi secara tidak langsung ataupun Tuhan itu sudah mempunyai covenant, suatu janji yang tidak bisa dirubah yaitu bahwa Dia menaruh hukum itu di dalam hati kita. Makanya dalam hati kita seringkali timbul ada suara hati nurani yang kadang-kadang mengatakan kalau kita mau berbuat sesuatu ada sesuatu yang mengatakan ada kebimbangan. Nah, di situ hukum-hukum Allah itu bekerja. Tetapi dengan kedatangan Yesus, ingat saudara pada waktu seorang muda yang kaya itu datang kepada Yesus dan Yesus mengatakan apa? Lakukanlah apa yang ada ditulis Taurat. Karena Yesus tahu bahwa anak muda ini hidup sesuai dengan hukum Taurat. Tetapi dia kalau engkau mau menjadi sempurna dan boleh hidup kekal, jualah harta milikmu. Nah, dalam hal ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa engkau menuruti hukum Taurat, tetapi hukum kasih yang utama itu engkau lupakan karena demi Taurat itu. Seolah-olah dia diberkati karena Taurat, tapi bukan begitu. Tuhan Yesus mengatakan kalau engkau mau menjadi hidup kekal dan sempurna, maka harus lepas dari hukum-hukum. Tetapi hukum itu tetap berperan untuk menjaga kehidupan kita, tetapi harus dilengkapi dengan kasih dan kerendahan hati. Nah, sore hari ini saya ajak saudara, saya sudah siapkan suatu PowerPoint, bagaimana kita hidup oleh firman. Kita sudah belajar apa itu firman Tuhan dan tapi hidup oleh firman ada satu kuncinya adalah hidup menurut firman Tuhan dan memposisikan kita sebagai murid. Tetapi Yesus sendiri mengatakan dalam firman Tuhan, tetapi dalam Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, sengaja saya tulis firman di sini adalah rema. Kita seringkali mendengar rema. Jadi itu adalah setiap firman Allah itu menjadi rema, yaitu berkuasa dalam kehidupan kita dan menguasai kehidupan kita. Jadi bukan firman di sini bukan logos, tapi rema. Lebih daripada itu. Jadi secara holistik manusia hidup daripada rema itu tadi. Kemudian kita lihat lebih lanjut, saudara. Kita mengerti bahwa kita hidup itu di dalam otoritas dan kuasa Allah. Apa yang disebut dengan otoritas? Kalau kita lihat dalam Alkitab kita terjemahan bahasa Indonesia, itu semuanya dengan kuasa-kuasa. Tetapi kalau saudara lihat dari terjemahan aslinya, itu dibedakan antara kuasa otoritas dan kuasa yang mengatakan sebagai power. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya, kita diperlengkapi dengan otoritas dan kuasa. Contoh yang jelas begini, saudara. Kalau kita diberikan otoritas, kita diberikan pangkat di dalam suatu jabatan dalam suatu perusahaan. Oke, saya angkat engkau menjadi direktur. Kemudian kuasanya nggak diberikan. Artinya direktur yang cuma diam aja, kamu tapi kamu duduk diam yang kerja orang lain, kamu nggak boleh teken apa-apa. Nah, itu sering terjadi di dalam dunia kita, dalam dunia bisnis kita. Kita mengangkat seseorang menjadi direktur hanya dipakai namanya saja. Kenapa? Karena dia mempunyai pengaruh di komunitasnya atau mempunyai pengaruh di dalam ruang lingkup yang lain yang tidak bisa dijangkau oleh pemimpin perusahaan.
Nah, kemudian diberikan otoritas, pangkatnya titelnya direktur, tapi nggak boleh tekan cek. Nah, itu nggak ada kuasa. Tetapi kalau Yesus memberikan kita otoritas, itu disertai dengan kuasa. Karena apa? Contohnya kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Exousia dalam bahasa Yunaninya. Authority. Delegated influence. Jadi pengaruh yang melengkapi kuasa yang pejabat yang diberikan. Supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Kita diberikan otoritas menjadi anak Allah. Tetapi kita mau menggunakan otoritas itu tidak. Kapan otoritas itu kemudian kita bisa exercise? Kita melaksanakan dengan kuasa yang melengkapi dari bukan hanya anak Allah. Kalau anak Allah kita tahu Yesus sebagai anak Allah, dia hidupnya lengkap. Karena dia anak Allah, dia diperlengkapi dengan kuasa dari Allah. Nah, kalau kita disebut anak Allah, Tuhan menyiapkan kita kuasa, power, not just authority. Tapi power itu kapan kita dapatnya? Di dalam kitab Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa, dunamis, dinamo, dunamis, power, force, especially miraculous power, kuasa untuk mengadakan tanda mujizat. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, di sini kita melihat kelengkapan. Yesus sebagai anak Allah, dia punya otoritas sebagai anak Allah. Otoritas atas firman itu dan kemudian atas kuasa. Dia mempunyai kuasa sebagai Allah sehingga dia bisa mempunyai exousia dan di-exercise dilaksanakan dengan dinamis, dengan kuasa. Nah, kita yang mengerti firman Allah, posisi kita, bagaimana kita hidup kita sehari-hari. Kita harus sadar bahwa kita tuh diberikan otoritas. Pada waktu kita disebut anak Allah, siapa yang bilang? Firman Allah. Yesus sendiri mengatakan, sang firman itu mengatakan bahwa kita diberikan authority menjadi anak Allah pada waktu kita menerima dia. Nah, kita telah menerima Tuhan, kita menerima firman-Nya. Kita tidak hanya membahas apa itu isi Alkitab. Kita berapa waktu yang lalu kita selalu berkutat-kutit apakah firman Tuhan ini begini ya. Kita harus mengerti. Tapi satu hal, pada waktu kita menerima firman Allah dan kita yakin bahwa Tuhan telah menulis hukumnya itu di dalam hati kita. Authority is given to us, diberikan kepada kita, tetapi kita juga disertai dengan kuasa pada waktu kita menerima kuasa Roh Kudus. Jadi kita diperlengkapi dengan otoritas dan kuasa untuk melaksanakan otoritas itu tadi. Bukan jabatan kosong sebagai anak Allah. Karena waktu kita dilengkapi dengan kuasa itu, dia angkat dengan otoritas diangkat menjadi anak. Disebut anak-anak. Karena itu kita diberikan hak memanggil Allah itu Bapa. Itu dikatakan oleh firman Tuhan yang harus kita terima dengan percaya untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita melihat di dalam, kemudian di ayat selanjutnya di dalam 2 Petrus 1 ayat 3. Dikatakan karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia ajaib. Karena kuasa ilahinya dunamis telah menganugerahkan kita. Dunamis itu kuasa yang kemudian kita melihat kata dinamo. Itu asalnya dari kata dunamis itu tadi. Nah, kuasa ilahi itu ada pada kita untuk melaksanakan firman Tuhan sehari-hari. Tuh firman Tuhan dengan jelas mengatakan kita dilengkapi. Kita mau exercise nggak kuasa itu? Bagaimana firman Tuhan itu bisa berjalan? Bukan hanya kita baca sebagai harafiah, tetapi apa yang tersirat. Kita harus sadar bahwa kita diperlengkapi oleh sang firman itu, diangkat dengan otoritas menjadi anak Allah dan kemudian dilengkapi dengan kuasa untuk melaksanakan kehidupan kita sehari sesuai dengan otoritas yang diberikan kepada kita. Kita melihat dalam ayat lebih lanjut. Kita harus bisa memposisikan diri kita. Kita tahu bahwa kita diberikan otoritas dan kita diberikan
kuasa untuk melaksanakan otoritas sebagai anak Allah, sebagai pengemban firman Allah. Firman Allah yang ada dalam diri kita, kita pelajari, kita harus bisa memposisikan diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Ini ayat yang sering kali saya pakai. Kenapa? Waktu Yesus memberikan amanat agung, jadikanlah setiap kalian bangsa adalah murid-Ku loh. Kita harus memposisikan diri kita sebagai pengemban firman dalam kehidupan sehari-hari. Posisi kita adalah sebagai murid. Kalau Yesus mengatakan, "If you continue in my word." Jadi kalau kita tetap melaksanakan firman, di dalam firman itu, kau benar-benar muridku. Apa posisi kita yang pertama? Sebagai murid. Dan yang kedua, kita harus waspada dan patuh. Dan yang ketiga, kita harus punya keyakinan bahwa firman Allah itu berkuasa. Keyakinan atas kuasa firman Tuhan. Firman Tuhan adalah mempunyai power, dinamis, yang membuat kita bisa hidup di dalamnya. Tapi untuk exercise itu kita harus memposisikan kita sebagai murid. Apa sebagai murid? Kita melihat lagi di dalam tayangan ini, saudara. Apa? Yang jelas adalah kerendahan hati sebagai seorang murid. Ada di dalam Lukas 6 ayat 40 dikatakan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Seorang murid tidak lebih dari gurunya, kerendahan hati. Kalau orang tidak punya kerendahan hati, saudara, diajar firman Tuhan, ngeyel aja, saudara, pakai pikirannya sendiri. Orang yang tidak punya kerendahan hati dalam murid tidak akan hidup sesuai dengan firman Allah. Karena Yesus sendiri mengatakan, kalau firman-Ku tetap berkaya di dalam diri, tentu engkau mempunyai kerendahan hati sebagai seorang murid. Yaitu apa? Ciri seorang murid bersedia untuk menerima pengajaran. Kenapa, saudara? Kalau saudara sekolah, masuk di kelas, setiap guru mengatakan sesuatu, saudara nggak mau terima. Saudara pakai pikiran saudara sendiri. Ngeyel aja. Ya diusir dari kelas kan gitu. Jadi kalau orang memposisikan darimu, kita harus siap, rendah hati untuk menerima pengajaran. Kalau orang tidak mau menerima pengajaran, menganggap orang lain lebih rendah dari kita, dia lebih muda dari kita, kenapa kita? Tetapi ingat, saudara, siapapun yang memberitakan firman Tuhan, kalau kita mau hidup di dalam firman, bersedia untuk menerima pengajaran adalah sikap seorang murid. Kalau kita nggak mau diajar, aku sudah tahu. Tapi ingat bahwa firman Tuhan mengandung rema. Yang dikatakan tuh. Firman Allah mempunyai kuasa. Mempunyai kuasa kehidupan secara holistik. Sehingga siapa yang menerima rema secara holistik terpelihara. Itu dikatakan, tapi kalau orang tidak mau memposisikan diri sebagai murid, nggak mau diajar, saudara. Ya nggak bisa. Nggak ada kerendahan. Yang kedua, seorang murid, karena hati seorang murid, harus fokus dan komitmen. Kalau saudara melakukan sesuatu nggak fokus, saudara belajar tidak fokus, pelajaran nggak bisa masuk. Dan kemudian berkomitmen untuk belajar dengan tekun. Saudara kalau nggak fokus begini, fokusnya apa kita belajar? Cari pengetahuan atau cari lulus sekolah? Nah, itu dikatakan begitu. Kalau saudara fokus saudara hanya untuk belajar firman Allah, hanya untuk tahu, untuk supaya disebut sebagai sarjana teologi.
maka fokus itu memang bisa, tetapi firman Allah tidak bisa hidup di dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita hanya mencari gelar, bukan mencari ilmu, bukan menyelidiki apa yang tersirat. Jadi perlu komitmen untuk memegang firman Allah berkarya dalam kehidupan kita. Fokus. Kalau kita di sekolah, kita hanya belajar untuk cari lulus. Saudara belum tentu lulus. Tapi kalau saudara belajar untuk mencari ilmu, saudara pasti lulus dalam setiap ujian. Bukan ujian di sekolah, tapi ujian dalam kehidupan. Begitu juga kita kalau belajar untuk hidup. Dikatakan oleh Lucius Seneca, non scholae sed vitae discimus. Kita belajar untuk hidup. Kita belajar untuk bukan untuk ilmu. Kita belajar Alkitab bukan demi Alkitab, tetapi kita belajar Alkitab karena kita mau hidup sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kerendahan hati seorang murid bersedia untuk menerima, fokus dan berkomitmen dan belajar untuk hidup. Itu adalah sikap kerendahan hati seorang murid. Nah, setelah saudara belajar, tentunya saudara harus menyaring setiap pelajaran yang ada. Jadi perlu ada kewaspadaan dan kepatuhan. Kenapa? Kita melihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan 14. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Terus kemudian dan 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Petrus dengan tegas mengatakan, waspadalah, waspada dan patuh. Mempersiapkan akal budi. Kalau kita belajar firman Allah, kita perlu waspada. Kita mendengar firman Allah perlu waspada. Berapa kali kita sudah mempelajari bagaimana kita harus harus membentengi diri kita dari pelajaran yang tidak benar. Kenapa? Kita perlu sikap murid, perlu kita. Tapi kemudian kita juga perlu waspada dan patuh. Apa di dalam kewaspadaan dan kepatuhan itu tadi? Kepatuhan. Kita patuh kepada firman. Karena setiap tindakan kita, pelayanan apa kita lakukan tanpa kepatuhan itu, kita mau-maunya sendiri. Waspada. Kita patuh pada kasih karunia Allah. Merendahkan diri, kita patuh kepatuhan. Obedience di dalam segala level. Kenapa? Kita mengenal 6 segi kepatuhan. Yang jelas pertama adalah patuh kepada Tuhan. Kedua kepada orang tua. Kalau saya perhatikan, ini seringkali saya bahakan juga. Kenapa kita patuh pada Tuhan, kepada orang tua? Karena setelah hukum pertama, 4 hukum yang terawal adalah kepada Tuhan, vertikal. Kemudian pada orang tua. Dikatakan orang tua ini perlu dihormati dan diberikan hormat supaya dipanjangkan umur. Itu hukum kelima. Kemudian yang 6 sampai ke 10 itu adalah yang horizontal. Tetapi kemudian setelah itu pada siapa? Kepada para tua-tua yang menjaga keselamatan jiwamu. Jadi patuh dalam mendengar firman Allah. Tidak memakai pikiran kita sendiri. Itu adalah salah satu bentuk kepatuhan yang diajarkan oleh firman Allah. Itu yang ketiga. Yang kepada pemerintah. Dan kelima adalah kepada majikan. Dan yang keenam kepada hati nurani kita. Kalau kita tidak patuh dalam segi hal itu, saudara, firman Allah pasti tidak akan masuk. Dan kita waspada apa yang kita ajarkan. Kan berkali-kali Paulus mengatakan, bahkan Paulus mengatakan kepada Timotius, awasilah hidupmu dan awasilah ajaranmu. Sehingga engkau, dengan demikian engkau menjaga hidupmu dan orang yang mendengarkan akan engkau. Kita menjaga kehidupan kita harus waspada. Kemudian kasih karunia menjadi dasar.
Kasih karunia menjadi dasar bahwa kita hidup semua hanya oleh kasih karunia, bukan karena usaha kita. Kita diselamatkan dasarnya atas kasih karunia. Allah memilih Abraham dasarnya atas kasih karunia. Allah memilih kita dasarnya juga atas kasih karunia. Tetapi siapa yang diberikan kasih anugerah karena dikatakan toh, siapa dipanggilnya dia itu dipilihnya, siapa yang dipilihkannya itu diselamatkan, dan siapa yang diselamatkannya dia akan dimuliakannya. Jadi kita harus waspada bahwa kita hidup dimuliakan oleh Tuhan karena kita oleh karena kasih karunia, bukan karena usaha kita. Itulah jadi kenapa kita harus patuh dan waspada. Kita selalu ingat bahwa kalau hidup kita adalah hidup karena percaya. Kan gitu. Hidup kita karena iman dan karena kasih karunia Allah saja. Jangan pernah mengatakan bahwa kita hidup karena usaha kita. Bukan. Tuhan memberikan kasih karunia kita untuk berkarya. Tuhan memberikan kita kasih karunia untuk diberikan otoritas dalam kehidupan kita di dunia. Kan sebagai kemudian kita mau mengemban suatu jabatan di suatu perusahaan ataupun di pendidikan ataupun di organisasi. Itu ada kasih karunia. Kemudian kalau kita diberikan kuasa, bagaimana kita mengeksersis kuasa itu, melaksanakan kekuasaan itu dengan sesuai firman Tuhan. Demikian juga sebagai anak Tuhan. Demi kematuan itu kita melakukan 6 rambu-rambu itu tadi, saudara. Kita pegang. Pasti kita akan menyadari bahwa semua itu hanya karena kasih karunia. Dan kemudian yang ketiga adalah penguasaan diri. Kadang-kadang kita bisa, kalau saudara perhatikan dalam buah roh, kita mengenal buah roh. Satu buah 9 rasa. Seringkali kita melihat ada lemah lembut, murah hati, tetapi yang kejujuran, tapi yang penting adalah penguasaan diri. Kita kalau rendah hati, semua itu ada dalam satu buah. Semua itu diberikan dalam satu paket penguasaan diri. Mungkin dalam satu buah, kalau saya katakan, ada yang manis, ada yang asin, ada asam. Tapi semua itu dikombinasi menjadi satu buah yang enak dimakan. Kan gitu. Salah satunya adalah penguasaan diri. Waspada dan patuh termasuk kita menguasai diri. Kalau kita tidak menguasai diri, kita tidak bisa mengendalikan diri. Penguasaan diri adalah salah satu bentuk kepatuhan yang patuh terhadap hati nurani kita. Kan begitu. Kita patuh pada pemerintah, tapi kadang-kadang kita nggak patuh kepada hati nurani kita. Berarti kita tidak bisa menguasai diri. Seringkali kita menurutin hawa nafsu kita. Tetapi kalau mau hidup benar, bagaimana firman Allah dan kita bisa rasakan kepatuhan, kita merasakan bahwa semua itu pengakuan bahwa itu hanya kasih karunia-Nya yang menjadi dasar. Dan kemudian kita menguasai diri. Disitulah kita akan waspada dan patuh. Kemudian yang ketiga kita melihat bagaimana kita memposisikan diri. Bahwa kita mempunyai keyakinan atas kuasa firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 itu dikatakan demikian. 2 Timotius 3 ayat 16 17 saya akan bacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, diperlengkapi, diberikan kuasa. Sehingga manusia kepunyaan Allah adalah otoritas dan kemudian diperlengkapi untuk setiap perbuatan adalah power untuk melakukan perbuatan baik. Keyakinan akan kuasa firman Tuhan akan melengkapi kehidupan kita. Bukan hanya jabatan sebagai manusia kepunyaan Allah, anak Allah, tetapi kita diberikan kekuasaan untuk melakukan perbuatan baik. Power to do the good things. Apa? Dari mana kita tahu? Alkitab adalah ilham ilahi. Kalau kita mempercayai bahwa Alkitab ditulis berdasarkan ilham daripada Allah. Dan kitab Alkitab dan firman Allah adalah Yesus sendiri. Kita mempercayai, yakin. Kita tidak mempersoalkan terjemahan apa saja. Dan kita menerima Alkitab yang ada di depan kita. Seringkali kita memperbantahkan,
mempertentangkan ayat firman Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mau menyelidiki firman Allah. Tidak yakin bahwa itu firman Allah. Oh iya nih kok nggak masuk ke dalam pikiran kita. Ya pasti nggak masuk akal pikiran kita. Allah sendiri bilang, pikiranku bukan pikiranmu. Jalanku bukan jalanmu. Karena kita menggunakan pola pikir manusiawi yang sifatnya antropomorfistis. Bahkan pola pikir Allah ada teomorfistis kan gitu. Itu pasti lain. Tapi kalau kita mempelajari firman Allah, kita lihat rambu-rambu keyakinan Alkitab ilham ilahi. Kita harus menerima. Dan kedua, kita harus mengawal kehidupan holistik kita. Firman Allah bisa mengawal kehidupan holistik kita. Karena jelas, kalau kita menerima firman Tuhan secara utuh, bagaimana Tuhan menjaga, firman Tuhan mengajarkan bagaimana menjaga tubuh kita, bagaimana menjaga jiwa kita, dan bagaimana Roh Kudus bisa bertahta di dalam kehidupan kita. Itu diatur kalau kita yakin bahwa firman Allah mengawal kehidupan holistik kita. Badan, jiwa, dan roh dikawal oleh kebenaran firman Tuhan. Tapi kita harus yakin bahwa firman Tuhan adalah satu-satunya firman yang berkuasa mengatur kehidupan kita. Sebagai orang yang telah menerima otoritas dan sebagai orang yang dilengkapi dengan kuasa untuk melaksanakan otoritas itu tadi. Kenapa? Karena itu yang mengawal kita diperlengkapi oleh kuasa firman Tuhan. Firman Allah memperlengkapi kita. Kenapa, saudara? Kalau kita diberikan otoritas sebagai anak Allah, otoritas diberikan. Tetapi kalau hidup kita tidak sesuai dengan kuasa yang ada, kuasa firman itu tadi, pasti hidup kita tidak akan menjadi hidup yang sesuai dengan firman. Sia-sia kita menyebut diri kita anak Tuhan. Tetapi power daripada melakukan perbuatan baik dari kuasa firman Tuhan itu tidak ada pada kita. Maka dikatakan bahwa kelengkapan itu kita mungkin menyebut diri sama aja kita menyebut diri kita Kristen KTP. Tapi tidak kuasa dari firman Tuhan yang membuat hidup kita menjadi kesaksian. Karena jelas dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 yang saya suka. Bahwa kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Supaya apa? Dengan aku mengangkat engkau, aku memberikan otoritas sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Tetapi dengan kuasa melakukan, menjadi saksi, itulah yang dikatakan kuasa melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa? Dengan kuasa itu, kita akan diperlengkapi dan hidup kita akan terjamin secara holistik. Saudara lihat, kembali pada firman Tuhan itu tadi. Dari mana kita bisa memperoleh kekuatan itu tadi? Kita sudah belajar, kita harus melakukan ini. Kekuatan untuk hidup sesuai firman hanya oleh kuasa Roh Kudus dan doa. Kita melihat ayat-ayat yang menjadi kunci dari. Saya ambil beberapa ayat, saudara. Di dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Penghibur, Parakletos, yaitu Roh Kudus yang dinamis, yang diutus Bapa dalam namaku. Kekuatan kita mempelajari firman Tuhan. Kita belajar pakai otak. Tetapi kapan firman itu menjadi rema, menjadi makanan. Pada waktu Roh Kudus turun ke depan kita. Mempelajari firman Tuhan bukan hanya dengan otak kita. Melaksanakan firman Tuhan bukan karena pikiran, pola pikir kita mengerti firman Tuhan. Tetapi merupakan prestasi terbesar kita. Kalau kita mengetahui pengetahuan terbesar yaitu mengenal firman Tuhan, mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupan kita adalah penemuan terbesar. Tetapi kalau kita tidak melaksanakan kehidupan kita sesuai dengan firman Allah,
Tidak ada prestasi dalam kehidupan kita. Tapi itu semua bisa tercapai kalau ada kuasa Roh Kudus. Belajar firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari perlu kuasa Roh Kudus. Karena itu adalah makanan. Bagaimana prima itu menjadi makanan yang holistik. Badan, jiwa, roh kita terpelihara sempurna sampai kedatangan Kristus. Dikatakan oleh Paulus. Kemudian kita lihat lagi di dalam Markus 1 ayat 35. Pada pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Siapa itu? Yesus. Yesus kurang apa, saudara? Sebagai anak Allah, mempunyai otoritas sebagai anak Allah, dan mempunyai power sebagai anak Allah. Tapi dia perlu berdoa, berhubungan dengan Bapa, duduk di bawah hadirat Bapa, mempunyai intimasi dengan Bapa. Yesus memberikan contoh. Kalau kita merasa kita sudah penuh Roh Kudus, tapi kita tidak pernah berdoa dan tidak pernah mencari hadirat Allah, pasti kita mempunyai otoritas, tapi kita tidak mempunyai kuasa untuk melaksanakan firman Tuhan. Itu jelas. Yesus memberikan contoh. Berkali-kali ditulis oleh Injil. Di dalam Lukas 6 ayat 12 dikatakan, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Loh, kalau pada waktu pagi, dia mencuri-curi waktu. Muridnya masih tidur, dia udah pergi. Kemudian dia pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan bermalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Yesus berdoa bukan hanya pagi, tapi malam, semalam-malaman. Kenapa kita perlu doa? Kadang-kadang kita melakukan doa. Di tempat kita kita ada IRC, kita mempunyai suatu gubuk doa, kita punya tempat untuk berdoa. Nah, di situ katakan berdoa semalam-malaman. Nah, untuk memperoleh kekuatan hidup sesuai dengan firman Tuhan, gereja IRC telah menyediakan tempat untuk berdoa. Tapi kapan kita menggunakan tempat itu? Kapan kita menyelinap ke tempat itu? Oh, terlalu jauh untuk. Tapi kapankah saudara menyelipkan waktumu untuk berdoa semalaman sebelum tidur? Seringkali kita berdoanya malam, aminnya besok pagi. Tapi yang penting saudara, Yesus memberikan contoh. Kekuatan hidup sesuai firman Tuhan hanya kuasa Roh Kudus dan doa. Kita tidak bisa melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Praktek-praktek kehidupan yang benar sesuai firman Tuhan hanya kuasa Roh Kudus dan doa. Kita sudah belajar macam-macam sudah tadi. Tetapi akhirnya kuncinya hanya karena di situ. Kemudian kita melihat di dalam Markus juga. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Teladan doa diberikan oleh Yesus. Kita mau hidup sesuai firman Tuhan, minta kuasa Roh Kudus dan berdoa. Sekian firman Tuhan. Dan kemudian kalau kita melihat satu hal kunci yang saya ingin katakan. Bahwa kalau kita mengetahui, kita mempunyai otoritas sebagai anak Allah. Kita mempunyai kuasa melaksanakan firman Tuhan. Karena kelengkapan daripada doa kita yang dikuasai oleh kuasa Roh Kudus dalam mempelajari firman Tuhan. Jangan lupa tetap berdoa. Karena dikatakan dari 2 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Pray without ceasing. Berdoa tidak berkeputusan. Di zaman akhir ini, saudara. Kalau kita melihat sebagai tambahan ini, hidup kita tidak akan lebih baik. Dengan berlalunya kita, dengan adanya ditemukan vaksin bukan berarti corona berlalu. Kita tetap harus dan kita akhirnya harus hidup dengan itu. Seperti kita hidup dengan flu. Tetapi kita terus harus waspada. Waspada menjaga kesehatan kita. Tetapi waspada menjaga kehidupan rohani kita. Yaitu dengan doa. Dan kuasa roh. Sebagai tambahan, sebagai kita, pelayan-pelayan Tuhan. Dikatakan oleh Mother Basilius.
bahwa kadar pelayananmu akan tergantung daripada kadar kepatuhanmu dalam pelayanan tersebut yang tersembunyi melalui doa. Dan doa tentunya adalah doa di dalam roh dan kebenaran. Itulah firman Tuhan dan semoga menjadi berkat. Tuhan memberkati. Selamat sore.